Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sore, pagi bosku. Dan pada kesempatan kali ini ya saya akan mereview terkait lagi dengan perkembangan terkini Kordao ya teman-teman ya. Jadi sebagai informasi saja bahwa Kordao ini sendiri sudah melakukan integrasi lagi dengan salah satu yang kemarin kan sudah namanya Layer Zero ya teman-teman. Dimana intinya di situ kenapa dia menggunakan Layer Zero ya, dari saya kasih contoh misalkan begini ya teman-teman, ketika si A mengirim ke si B ya, ternyata sebelum dari si A menuju ke si B itu dibutuhkan dua protokol. Yang pertama adalah terkait dengan Oracle itu sendiri dan juga Relayar, sehingga dua peran ini yang menghubungkan bisa sampai ke B. Begitu juga kita ya teman-teman, kita mengirim sesuatu token ke antar teman dengan hanya mendapatkan address, maka kerja daripada layar itu sendiri yang bisa menghasilkan prosesnya yang seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada yang kurang salah ya tolong ditambahkan ya, karena saya tidak terlalu, artinya saya ini berdasarkan beberapa informasi yang saya dapat ya, dan sekarang ini juga informasi yang saya dapat. Kalaupun nanti ada kekurangan silahkan tambahkan teman-teman. Sebagai informasi ya, di sini Kordao 8 jam yang lalu sudah melakukan announcement ya, mengatakan bahwa integrasi dengan menggunakan switchboard. Kalau sebelumnya menggunakan layer zero, sekarang adalah switchboard. Di mana di sini dikatakan bahwa the integration empower development to access secure and permission connection to on-chain and off-chain data. Intinya ada dua di sini. Yang pertama, bagaimana sih ada on-chain dan juga off-chain data ya teman-teman. Sebelum saya bahas terkait dengan bagaimana sih di mediumnya itu sendiri, maka saya harus bahas dulu apa sih sebenarnya on-chain dan juga off-chain teman-teman ya. Yang pertama ya, saya informasikan bahwa di sini yang disebut dengan transaksi on-chain adalah jenis transaksi ya. Jenis transaksi yang dicatat secara langsung dalam jaringan blockchain ya. Jadi saya kutip ya, saya garis bawahi di sini dalam jaringan blockchain. Transaksi di blockchain harus divalidasi oleh peserta jaringan atau kita sebagai miner ya teman-teman. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang kemarin sudah mulai mengikuti airdrop dan sebagai miner, dan kita lihat informasi selanjutnya pada tanggal 6 Februari seperti apa. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman nggak masuk dalam tahap 6 Februari, maka paling lambat dikatakan di sini kalau tidak salah 15 Mei ya teman-teman ya. Jadi 15 Mei itu sudah the last ya, yang terakhir ketika mereka melakukan pendistribusian ya terkait dengan data-data yang ada. Untuk saat ini mereka lagi melakukan validasi, melakukan mainnet untuk bisa penyempurnaan. Ya, semoga saja ya semua proses yang ada itu bisa terlaksana sesuai harapan kita teman-teman ya. Jadi seperti itu. Transaksi ini dianggap valid ketika mencerminkan dalam satu buku besar ya. Jadi dengan kata lain bahwa transaksi yang transparan dan dapat diakses ya, dan dapat diakses secara publik ya, setiap transaksi yang masuk dalam jaringan tidak bisa diubah. Langkah-langkahnya yang teman-teman, yang pertama adalah transaksi divalidasi oleh miners ya, kita sendiri selaku miners. Transaksi dicatat di blockchain ya. Jadi setelah kita divalidasi terus masuk dia teman-teman ya dalam buku besar ya. Buku besar itu ya dimasuk dalam blockchain, dan blockchain itu ya dikenal dengan public ledger. Yang berikut ya, setelah transaksi di public ledger ya, yang berikut jaringan blockchain dimodifikasi dan langsung bisa didistribusikan. Saya garis bawahi bahwa transaksi on-chain itu ya masuk dalam jaringan blockchain ya. Sementara apa itu off-chain ya teman-teman ya? Dikatakan di sini bahwa transaksi off-chain adalah jenis transaksi cryptocurrency yang dilakukan di luar jaringan blockchain. Jadi kalau tadi di dalam, sekarang off itu di luar. Ini merupakan protokol layer 2 yang dianggap mampu menutupi kelemahan dari on-chain, yaitu menciptakan biaya transaksi lebih mudah dan cepat. Jadi kekurangan daripada on-chain itu, walaupun dilakukan dalam blockchain, tapi dia masih biayanya masih mahal dan juga masih agak lambat ya, karena ada beberapa tahap yang harus dilalui ya teman-teman ya. Di sini setiap pengguna juga membuka saluran dan juga menukar private key ke wallet
sehingga memungkinkan transfer dana dari luar rantai, teman-teman. Selagi saluran aktif, setiap pengguna dapat terus menukar mata uang sebanyak yang diinginkan sampai transaksi selesai. Kemudian, ya, pengguna dapat menutup saluran dan mencatat perhitungan akhir secara on-chain, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan adanya private key dan ke wallet yang berikut dia menggunakan off-chain di luar jaringan blockchain, kalau sudah transaksi sudah ada, maka selanjutnya masih dieksekusi lagi secara on-chain, teman-teman ya. Protokol on-chain lebih terbatas, sementara ada banyak protokol off-chain yang tersedia. Beberapanya Lightning Network, Liquid Network, dan juga Ethereum Plasma. Saya pikir saya tidak usah terlalu membahas lagi di situ ya, teman-teman. Saya hanya pada dasarnya bahwa on-chain adalah transaksi yang dilakukan atau dicatat di blockchain, sementara off-chain adalah transaksi yang ada terjadi di luar daripada jaringan. Di sisi lain memang off-chain itu lebih murah, cepat, dan juga private ya. Transaksi off-chain lebih direkomendasikan ya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya sebagai pengantar kata yang dimiliki oleh si off-chain dan juga on-chain, teman-teman ya. Di sini kalau dikatakan langsung saya buka di Medium DAO itu sendiri, Core DAO, integrasi kami dengan switchboard ya, teman-teman ya. Mengapa Core membutuhkan Oracle ya, teman-teman ya. Di sini setelah saya jelaskan tadi terkait dengan layer zero, ada Oracle dan Relayer, maka di sini protokolnya ada menggunakan Oracle. Blockchain memerlukan metode inovatif seperti jaringan Oracle untuk mengakses data yang tidak tersedia secara natif saat membawa data off-chain ya. Jadi data-data off-chain itu mulai dari private key ke wallet dan beberapa jaringan tadi yang sebenarnya lebih banyak daripada on-chain, tapi selalu akhirnya ketika sudah prosesnya selesai maka akan dibawa ke blockchain core ya. Oracle harus selaras dengan prinsip dasar core, yaitu mencapai keseimbangan keamanan, skalabilitas, dan juga desentralisasi yang optimal. Switchboard selaras dengan filosofi pendirinya sebagai protokol Oracle tanpa izin dan dapat disesuaikan dan juga terdesentralisasi ya, teman-teman ya. Jadi itu ya, teman-teman ya. Di sini mengapa sampai dia harus switchboard ya? Karena didukung oleh Oracle yang terdesentralisasi untuk memvalidasi kebenaran secara off-chain dan juga dieksekusi semua. Kalau sudah masuk maka dieksekusi secara on-chain, dan dengan diberdayakan dengan pengembangan alat seperti publisher dan juga explorer untuk membangun dan juga mengelola umpan data. Banyak produk seperti decentralized finance memerlukan data di luar blockchain dengan jaringan Oracle dan alat pengembangan switchboard. Pengembangan dan dapat tanpa izin membangun, menyesuaikan, dan juga mengelola umpan data dihubungkan ke protokol mereka ya, teman-teman. Intinya seperti itu, teman ya. Dan di sini juga termasuk salah satu pendiri switchboard juga sangat antusias menghadirkan switchboard ke core, menjadikannya sebagai jaringan Oracle pertama untuk ekosistem core ya, dan memungkinkan pengembang untuk secara mulus membawa data mereka perlukan secara on-chain ya, dan menggerakkan sebagai kasus pengguna di atas rantai inti ya. Kami senang bekerja sama dengan komunitas core global yang besar dan membantu mengembangkan ekosistem core. Ya, itu ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih switch core itu sendiri. Dan di sini kalau kita lihat ya bahwa switch core itu sendiri ini adalah website resmi yang dimiliki oleh switch core. Dan sebagai informasi saja pada introduction ya, di sini ada sudah integrasi dengan Aptos ya. Yang berikut ada Cordao, ada Near, Solana, Starkers ya. Nah, tapi untuk Cordao itu sendiri masih sifatnya coming soon, walaupun ya baru beberapa jam yang lalu diinformasikan lewat Twitter resmi oleh Cordao, ternyata antusias switchboard itu luar biasa, teman-teman. Sudah tab menu Cordao itu sendiri sudah masuk di sini, teman-teman ya. Dan ini saya ucapkan sangat selamat kepada switchboard
yang menjadi bagian terpenting dalam pengembangan Core ke depan. Ya, itu saja yang saya bisa informasikan dari informasi terbaru yang dimiliki oleh Core. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan apa yang sudah saya jelaskan. Ya, teman-teman yang sudah ahli dalam bidang protokol segala macam ini, silakan mungkin bisa ditambahkan di sini ya, yang lebih sederhana dan bisa kita pahami secara seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.